bahwa Bapak Agus dikenal mumpuni dalam bidang reserse. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada tahun 2016 lalu, menangani kasus penodaan agama yang menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga, cahaya hati dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari ilahi Rabbi, jauh dari wabah pandemi dan Covid, dan Allah berikan kita nikmat hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, bertemu lagi kita masih di konten Cahaya Hati News setiap jam 10. Maka doakan sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Cahaya Hati News bisa secara live nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit, katakan kebenaran itu walaupun engkau terintimidasi, katakan kebenaran itu walaupun engkau dimusuhi. Sahabatku, ada berita yang luar biasa pagi hari ini sahabat. Di Yaumil Raba ini atau di hari Rabu ini saya ingin menyampaikan bahwa tentang kabar Kabareskim baru, Agus Andrianto jamin kasus kilometer 50 tuntas. Subhanallah. Dilansir dari CNN Indonesia, berita nasional. Jakarta, CNN Indonesia, Komjen Agus Andrianto memastikan bahwa dirinya bakal menuntaskan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik jika sudah resmi dilantik sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Kita doakan, jangan janji tinggal janji setelah diangkat. Oke Pak, kami mendukung Bapak Komjen Agus Andrianto ketika sudah dilantik dan diresmikan sebagai Kabareskrim Polri untuk menuntaskan kasus kilometer 56 Laskar. Amin ya rabbal alamin. Salah satu yang akan Kabareskrim baru ialah kasus bentrok antara polisi dengan Laskar FPI di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Masya Allah. Pada Desember tahun lalu yang hingga saat ini masih belum rampung. Coba bayangkan Pak, tempatnya sudah digusur, orang-orangnya sudah digusur, tempatnya dihancurkan, sudah rata dengan tanah. Gimana nih Pak? Bagaimanapun bentuknya mereka menghilangkan jejak Pak, dengan meruntuhkan bangunan tersebut, dengan mengusir pedagang-pedagang yang ada di sana. Tapi di hati dan di pikiran rakyat Pak, masih tertanam tentang tragedi kilometer 50 tersebut. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Beliau berkata, pasti akan dituntaskan karena itu atensi Pak Kapolri. Masya Allah. Kata Agus saat dihubungi oleh cnnindonesia.com pada hari Jumat kemarin tanggal 19 Februari 2021. Lalu apa yang terjadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, subhanallah, dia mengatakan Bareskrim bakal mengikuti segala kebijakan dan program-program yang telah dipersiapkan oleh Kapolri, yaitu Bapak Listio Sigit Prabowo. Agus sebagai anak buah Listio akan senantiasa mengikuti arahan dan kebijakan yang dicanangkan oleh Bapak Listio. Mudah-mudahan kerjasama yang baik, ya, ibarat katanya TikTok nih. Nah, jadi pemain TikTok tuh harus ngerti bagaimana yang namanya TikTok yang sebenarnya. TikTok sebenarnya itu adalah kolaborasi. Atasan kepada bawahan seimbang, bawahan kepada atasan mengikuti. Ini yang luar biasa. Sehingga terjadilah harmonis, terjadilah pekerjaan yang dituntaskan, yang tidak menjadi sebuah polemik besar lagi di hadapan publik. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibaratnya pemain bola, TikTok itu dua kali operan langsung gol. Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Agus sebagai anak buah Pak Listio akan senantiasa mengikuti arahan kebijakan yang dicanangkan oleh Bapak Listio dalam memimpin Korps Bayangkara. Ikuti arahan bijak Pak Kapolri, ucap dia. Diketahui menunjukkan Agus sebagai Kabareskrim
tertera pada surat telegram nomor keputusan KEP garing 376 garing 2 garing 2021 tertanggal 18 Februari ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri. Masya Allah. Agus dikenal sebagai polisi yang mumpuni dalam bidang reserse. Jadi Pak Agus ini luar biasa nih. Dia mumpuni, dianggap sanggup untuk bidang reserse ini. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada tahun 2016. Bagus, mantap. Ini berarti punya pengalaman untuk menyelesaikan kasus-kasus yang begitu dahsyat. Pada tahun 2016 menangani kasus penodaan agama yang menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mantap. Paten. Ini cocok nih jadi Kabareskrim, Kapolri pula. Jadi Kabareskrim ya. Jadi pada tahun 2016 beliau menyelesaikan kasus Ahok dengan menangkap Ahok. Ini perlu yang kayak begini nih. Khusus untuk kasus kilometer 50 ini, Listio sendiri meminta agar jajarannya memberi perhatian dan menuntaskan segera. Dalam rapat pimpinan Rapim Polri 2021 yang digelar pada Selasa tanggal 16 bulan Februari, dia khusus meminta agar penuntasan kasus ini berpedoman pada hasil rekomendasi dan temuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Jadi ibarat katanya temuan Komnas HAM itu harus disegerakan. Tapi ada juga ketemuan Komnas HAM yang mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah HAM biasa, tidak HAM berat, perlu dipertanyakan kembali Pak. Perlu ditelusuri kembali Pak, supaya seimbang, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM, jadi tentunya kita harus selesaikan sesuai rekomendasi tersebut, kata Listio. Subhanallah, luar biasa. Maka oleh sebab itu, mari sahabat Cahayati TV News, kita dukung nih, mudah-mudahan ya. Masya Allah, luar biasa. Yang paling tertarik di dalam penyampaian berita ini yaitu tentang bahwa Bapak Agus dikenal mumpuni dalam bidang reserse. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada tahun 2016 lalu, menangani kasus penodaan agama yang menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ini dia nih, luar biasanya nih. Kita apresiasi. Mudah-mudahan Kabareskrim baru Bapak Agus ini betul-betul melaksanakan seperti yang pernah dia laksanakan tahun 2016. Oleh sebab itu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa terus nantikan, tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, tekan tombol notifikasi agar terus mendapatkan berita-berita terbaru dan terhot tentang kilometer 50 dan berita-berita baru yang menepis daripada berita-berita fitnah dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, alias orang-orang yang disebut dengan netizen zaman sekarang yaitu buzzer, yaitu bayaran daripada siapapun yang bisa membayar. Masya Allah. Terima kasih sahabatku yang dirahmati Allah. Saksikan terus Cahayati News setiap jam 10. Jangan lupa subscribe, like, and share agar jadi ladang jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.